warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Aulia Rahma dari kelas 11 PPLG 1 absen 5. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas portofolio mata pelajaran MK2A yang diampu oleh Bu Isti. Nah, langsung aja. Jadi di sini Bu Isti sudah memberikan sebuah desain yang dimana kita ditugaskan untuk menjalankan desain tersebut. Dan ketika nanti dipencet proses, maka hasilnya ini akan memunculkan sebuah hasil yang disebut dengan struk. Di sini aku sudah membuat desainnya. Nah, aku tambahin user login dan ini buat codingan loginnya. Nah, di sini aku juga udah bikin kasirnya dan sudah ada codingannya juga. Nah, kali ini tugasku untuk menjelaskan di setiap codingannya. Langsung aja, jadi yang pertama di sini aku menjelaskan bagian yang loginnya terlebih dahulu. Nah, ini untuk codingan yang loginnya. Di sini aku udah membuat variabel username dan password. Nah, jadi ini itu digunakan untuk menyimpan nilai dari text box yang diinput oleh pengguna. Nah, di sini ada txt username dan txt password. Nah, ini itu digunakan untuk mendapatkan input dari text box username dan juga password. Selanjutnya itu di sini ada if. If ini isinya ada username dan juga password. Nah, jadi ini tuh fungsinya untuk membuat username dan password. Nah, aku ini membuat username-nya itu dengan nama Syifa dan passwordnya itu 668. Jika kita memasukkan username dan passwordnya itu benar, maka akan menampilkan sebuah form kasir. Nah, di sini aku udah bikin objek form kasirnya. Dan di sini ada fk.show yang fungsinya itu untuk menampilkan form kasir tersebut. Sebalikannya, jika kita salah memasukkan username dan passwordnya, maka ada message box yang bertuliskan username atau password Anda salah. Nah, di sini ada txt username clear dan txt password clear. Di sini itu istilahnya itu untuk menghapus lah ya, untuk menghapus si username dan passwordnya yang salah ini. Dan ada txt username focus, fungsinya untuk memfokuskan kita ke username yang salah tadi. Kita memasukkan username dan passwordnya ulang. Di sini ada private void btn cancel dan ada di sini aku membuat disclose. Fungsinya ini untuk menge-close atau menutup halaman login tersebut. Nah, jadi itu penjelasan codingan yang bagian login. Semoga bisa dipahami. Nah, yang kedua itu selanjutnya aku akan menjelaskan pada bagian yang form kasirnya ini. Nah, langsung aja. Jadi yang pertama ini aku mau menjelaskan yang btn clear. Nah, jadi btn clear ini fungsinya itu untuk menghapus gitu, untuk menghapus semua pada bagian form kasir yang bagian data-data itu yang udah kita isi. Jadi misalkan kayak menghapus data makanan, minuman gitu. Misalkan makanannya aku pilih Karedok, minumannya Coca-Cola dengan harga sekian-sekian, total sekian gitu. Nah, itu tuh nanti kalau kita pencet clear maka itu semua akan kehapus gitu. Nah, selanjutnya di sini ada menu. Nah, jadi ada menu makanan dan minuman dan juga ada satuan makanan sama minuman ya. Nah, jadi pada bagian ini menu makanan dan minumannya itu aku simpan di dalam form kasir. Begitu juga yang satuan makanan dan satuan minumannya. Nah, selanjutnya di sini ada private void cbn makanan. Nah, ini itu fungsinya untuk jadi gini, ketika kita memilih salah satu makanan gitu, salah satu menu makanan, nah itu tuh otomatis sudah memunculkan harga makanan tersebut dan juga total biaya yang perlu kita bayarkan gitu. Selanjutnya ada CB minuman. Nah, CB minuman ini sama kayak yang harga makanan tadi. Ketika kita memilih salah satu menu minuman, di situ akan langsung mencantumkan harga minumannya dan total biaya yang perlu kita bayar itu. Nah, pada private void text bayar ini fungsinya itu jadi gini. Fungsinya itu untuk menangani perubahan di text box pembayaran. Jadi ketika pengguna memasukkan nominal pembayaran, nah otomatis itu akan menghitung kembalian dengan cara mengurangi total bayar dari jumlah yang kita bayarkan itu. Nah, jadi otomatis itu langsung menghitung kembalian dengan cara mengurangi total biaya dari penjumlahan yang dibayarkan gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada txt bayar keypress. Nah, jadi keypress ini itu fungsinya untuk ketika kita memasukkan nilai itu, kita hanya bisa memasukkan angka, tidak bisa memasukkan huruf. Ketika kita memasukkan huruf dan lain-lainnya, maka otomatis itu akan keblokir atau intinya tuh nggak bisa ke input gitu. Jadi kita hanya bisa menginput angka saja gitu.
Nah, pada yang BTN proses ini, nah di sini itu ada message box, yang dimana message box ini berfungsi untuk menampilkan sebuah tampilan seperti struk gitu. Jadi struk yang dimana itu nanti ada isinya, ada nama warung, nama kasir, terus makanan yang kita pilih, minuman yang kita pilih, harga makanan tersebut, terus jumlah makanan dan minuman yang kita pilih, subtotal, terus totalnya berapa, yang perlu kita bayar berapa, terus kembaliannya berapa, dan lain-lain yang ada di sini gitu. Nah, selanjutnya itu di sini public void total. Nah, fungsi totalnya ini itu untuk menghitung subtotal untuk makanan dan minuman berdasarkan harga dan jumlah yang dipilih. Nah, kemudian subtotalnya itu subtotal makanan dan minumannya itu dijumlahkan untuk mendapatkan total biaya gitu. Gitu ya. Nah, jadi ini aku bikin variabel satuan makanan yang isinya num satuan makanan dan juga yang minuman itu sama. Nah, value ini fungsinya itu untuk menyimpan data atau jumlah kayak satuan itu yang kita pilih. Nah, jadi itu untuk menyimpan angka tersebut. Nah, di sini aku bikin variabel harga makanan dan minuman yang berisi txt harga makanan dan txt harga minuman. Dan di sini ada subtotal makanannya di mana untuk mengkalikan harga makanan dan satuan makanan yang kita pilih. Begitu juga minuman. Nah, setelah itu di sini ada subtotal makanan dan subtotal minuman yang dijumlahkan. Nah, gitu. Nah, jadi ini penjelasan yang codingan bagian from kasir. Semoga penjelasan aku dapat dipahami. Nah, langsung aja. Jadi di sini aku mulai merunning. Nah, munculnya akan seperti ini. Nah, munculnya seperti ini. Nah, jadi di sini aku mau ngasih contoh untuk memasukkan username dan password yang salah. Misalkan dan passwordnya ini. Nah, maka ketika password dan username itu salah, di sini akan muncul username atau password Anda salah. Nah, di sini aku klik OK. Nah, di sini akan kehapus dan memasukkan password yang benar. Nah, seperti ini. Jika memasukkan username dan passwordnya itu benar, maka langsung ditampilkan ke form kasirnya. Di sini form kasirnya aku kasih nama warung makan Aul. Langsung aja, aku contoh misalkan aku milih menu di sini soto ayam. Nah, untuk minumnya aku pilih air le mineral. Nah, di sini soto ayam aku pesen harganya satuannya 12.000, terus di sini subtotalnya 12. Nah, harga le mineralnya itu 3.000. Nah, di sini aku misalkan mau mesen soto ayamnya 2 dan air le mineralnya 2. Nah, maka harga satuan soto ayam dan le mineralnya ini akan dikalikan dengan satuan yang ini. Jadi misalkan di sini aku misalnya kan 2 nih. Nah, maka 12.000 dikali 2 maka hasilnya itu 24.000 dan ini 3.000 dikali 2 maka hasilnya 6.000. Nah, di sini ada total. Nah, jadi total ini itu penjumlahan dari subtotal makanan dan subtotal minuman. Jadi 24.000 dijumlah 6.000 maka hasilnya itu 30.000. Nah, di sini aku mau ngasih nama dulu. Untuk nama kasirnya. Nah, seperti ini. Aku udah kasih nama dan di sini kalau misalkan aku masukin uangnya atau pembayarannya itu sama seperti totalnya atau bisa kita sebut dengan uang pas, maka di sini tidak ada kembaliannya itu. Kalau misalkan kita proses, nah maka akan muncul struknya tuh seperti ini. Ya kan di sini ada nama warungnya, kasirnya siapa, dan pesanannya soto ayam, belinya 2, harga satuannya 12.000, air le mineral beli 2, harga satuannya 3.000, terus di total harganya 30.000 dan uang yang kita bayarkan 30.000 dan kembaliannya itu 0. Tapi kalau misalkan di sini misalkan kita masukin uang 50.000, nah maka ada kembaliannya yaitu 20.000. Jika diproses, maka seperti ini hasilnya. Kembali sama dengan 20.000 gitu. Di sini kalau ini aku klik OK dan kalau misalkan aku klik clear, maka semua data ini yang tadi aku bilang itu akan hilang seperti ini contohnya. Nah, seperti ini kecuali yang satuan ya, karena satuan itu pasti codingannya aku ngisinya itu untuk satuan itu di desainnya itu udah seperti angka 1 seperti ini gitu. Nah, ini kalau di sini untuk di desainnya Bu Isti kan tidak ada cancelnya. Nah, di sini aku berinisiatif buat nambahin cancel sendiri biar lebih mudah aja gitu. Di sini aku pencet cancel. Nah, di sini pada bagian login juga aku cancel. Nah, maka pemrograman yang aku jalanin tadi itu udah selesai. Nah, itu tadi penjelasan desain dan penjelasan codingan yang aku bikin dan juga bagaimana cara merunningnya. Semoga penjelasan aku dapat dipahami dan apabila dalam penyampaiannya itu kurang jelas mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.